mutlak sama Allah. Sebenarnya nggak cuma artis, banyak juga yang bukan artis cerai. Halo, gue Ritan Abdul-Ghani, gue sini sebagai suaminya Putri. Iya, dia suami saya, dia yang super unik. Nah, jadi kita bikin podcast ini buat aja ngobrol-ngobrol mengenal suami istri. Jadi kalau kalian ngerasa kalian punya pasangan yang agak-agak awkward kayak kita berdua, berarti pastiin kalian tonton terus karena kita bakal ngebahas keseruan seputar pernikahan. Kita bukan expert di hubungan, tapi at least kita mau belajar dan bertemu bersama. Wah, yang pilihannya lebih banyak, mulai jawab dulu deh. Lebih banyak. Iya dong. Pertama di approve sama nyokap gue. Udah situ aja. Nggak ada perasaan itu aja. Simpel gitu doang. Sampai Iyalah. emang yang lainnya kenapa nggak kamu bawa ke mama, ke ibu? Bukan gak bawa, gue kan bawanya kan cerita. Gue ceritain ke nyokap gue, responnya gimana. Nah, responnya yang bukan diterima ya, mendekati diterima adalah dia. Yang lainnya, even sampai jadian. Gue sempat nekat jadian, wah perang men. Sama sih, karena waktu itu dia aku kenalin sebagai temen, terus responnya sama papa, oke, bagus, welcome banget, dan beda banget emang sama yang sebelum-sebelumnya. Walaupun sebelumnya ada yang bukan aktor, tapi kalau buat dari aku, seleksi aku pribadi gitu, dulu aku mikir di lokasi syuting itu cowok-cowoknya tuh cuma 2 tipe. Kalau nggak dia brengsek banget, ya udah dia dandan banget. Pada saat jadi sahabat di lokasi syuting, satu profesi, maupun emang jadi sahabat di kehidupan gitu, di luar daripada syuting. Jadi aku berpikir kayak ya udah. Memutuskan untuk menikah. Ya. Yang ditanya sebenarnya kalau gua, kenapa orang memutuskan untuk tidak menikah? Kalau menikah mah harus. Tapi kan sebagai laki-laki kan kalau menikah itu kan suatu langkah yang besar banget nikah. Wah, saya tipikal orang yang nggak pernah berpikir besar. Langkah aja dulu. Gua tuh udah memutuskan untuk gua mau menikah itu dari umur 17 tahun. Tapi baru dapat izin itu 2000 berapa lah. Setelah nggak lama adik gua nikah tuh, baru gua dapat izin 2015 kalau nggak salah. Dan ketemu sama dia kan. Gua sampai, "Bu, udah jodohin gua aja. Please, gua mau nikah. Sama siapapun terserah. Yang penting cantik ya," gitu aja. Udah sesimpel itu ya. Udah sesimpel itu, gue mau nikah. Perkara gambaran besar segala macam tetek bengek, itulah ya mungkin gue bukan easy going ya. Nggak berpikir panjang, nggak berpikir ribet, dipikirin simpel aja. Nikah itu suatu langkah yang memang harus diambil. Setelah kanan udah pasti kaki kiri, gitu kan? Nggak mungkin kanan. Gue abis lulus, ya bukan pattern ya, tapi kan kalau stereotipnya orang Indonesia era gue kan lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak, mati. Emang gimana kalau zaman sekarang? Iya, kalau zaman sekarang kan ada sukses dulu, punya rumah dulu, apa kadang-kadang gitu. Kalau Kak Putri pasti jawabannya lebih punya makna. Iya ada maknanya berarti. Enggak, kalau gue mah yang ditanya jangan gue yang nikah kalau gue. Tadi pertanyaannya mengapa memutuskan menikah? Ya, menikah. Mau Bang Ridwan lagi kan? Sama Bang Ridwan. Nah kalau sama Putri ada lagi ya gini juga Ada sih. lagi tuh. Kalau sama Putri adalah ya karena dia yang di approve. Sama Simpel tuh. Aduh, kalau aku kenapa menikah? Karena ya kalau aku sih memimpikan pengen settle down. Jadi dulu aku ngerasa juga masa muda aku tuh dimulainya juga early, dari 13 tahun aku syuting. Aku ngerasa udah ada di adulthood itu agak early years dan ngerasa kayak kegelisahan, kegamangan, ngejar karir, ngejar hal-hal yang lo inginkan gitu di hati gue gitu. Kayak pengen punya seseorang yang pastinya yang selalu ada, memprioritaskan lo, dan emang punya kehidupan sendiri, punya kebahagiaan lo sendiri aja gitu. Dan waktu sama Ridwan itu bisa bikin semua kegalauan gue yang kalau curhat tuh koma nggak ada habisnya jadi titik gitu. Kayak tadi karena dia hitam putih banget, jadi ya udahlah akhirnya gue berani menikah karena gue ngerasa kalau gue nanti jelimet, gue drama di suatu momen yang emang itu gue banget, Ridwan bisa nge-cut itu semua dan kita bisa move on and it's gonna be okay gitu. Insya Allah. Ya, jawaban gue simpel lagi. Ya udah, ya malu gitu orangnya nggak apa-apa. Perubahannya adalah ketika gue mendekati lawan main gue. Kalau sebelum menikah batasannya lebih jauh.
Kalau setelah menikah, men, udah punya bini. Bagus. Kan itu bentuk profesionalisme seorang aktor adalah kita harus PDKT sama lawan main kita. Kita harus cari tahu apa yang kita suka sampai sama lawan main kita, sampai akhirnya kita bener-bener suka atau kalau bisa sampai bener-bener cinta. Jadi kalau penonton tuh percaya gue pacaran sama lawan main gue beneran jatuh cinta. Bukan bohongan, itu beneran, perasaan itu gue bangun gitu loh. Nah cuman perkara kan ada bini nih ya, agak PR nih. Jadi yang tadinya gue nggak ada, beban gue adalah kalau sampai lawan main gue sampai beneran baper dan keterusan, itu bebannya tadinya. Kalau sekarang bebannya adalah gue menjaga banyak perasaan, lebih banyak perasaan orang sekarang. Ada perasaan lawan main gue, ada perasaan bini gue, ada perasaan anak-anak gue dan lainnya gitu. Solusinya kalau dari gue adalah ya udah gue amprokinnya semua. Dia gue ketemuin sama lawan main gue, silakan lo ngobrol segala macam, sip. Gue udah bisa profesional sekarang. Gue mau jatuh cinta kayak gimana sama lawan main gue, lo udah tahu lawan main gue kayak gimana, lawan main gue udah tahu gue udah punya bini. Selesai. Kalau aku sih banyak banget ya, karena aku kan setelah menikah itu ada proses hamil, ada proses melahirkan, jadi seorang ibu, itu transformasi yang luar biasa banget sih. Jadi aku pun berproses banyak hal, tapi yang pasti above all ya jadi lebih kayak tentang anak, semuanya jadi lebih kayak ke gimana cara takzim sama suami, gimana caranya pengennya apa tapi ini bener nggak gue jadi madrasah jadi anak-anak gue, ini bener nggak gitu. Jadi pasti beda sih, lebih dewasa. Iya, aku sih udah sebenarnya sih itu udah pasti sih, wajar ya. Tapi aku nggak tahu sih kalau cemburu yang sebagai pasangan gitu, kayak oh ya ampun dia cantik banget, terus kayak dia kayaknya aktingnya keren ya, aduh kok dia gini, itu sih enggak sih. Tapi cemburunya lebih kayak ke mbak, lo bisa kan, lo kuat kan mbak gitu, lebih kayak worry sih cemburunya tuh. Karena cemburu tuh udah valid pasti, cuman kayak lebih ke mengafirmasi, mbak oke, bisa kan, aman dong, nggak ada apa-apa kan, lebih kayak gitu sih. Ini kalau nggak ditanyain gue nggak akan tahu, nggak akan berani nanya. Mengganggu pekerjaan dan profesionalisme gue gitu kan. Lu cemburu nggak bu? Ini kan bukan faktor yang harus gue perhitungkan dalam hal syuting gitu. Gue udah dibayar, udah resikonya gitu. Kadang-kadang gue cie-ciein aja sih, kayak cie lagi syuting sama ini, terus gue kepo gitu, padahal dia belum liat. Oh emang itu Instagramnya kayak gitu? Iya emang tuh. Iya. Kemarin. Kadang-kadang gue memancing gitu. Ya kadang-kadang Masih laki-laki men. kadang-kadang gue ngoporin juga biar gue pengen tahu reaksinya dia tuh kayak gimana. Cuman kayak emang kayak gitu bagus ya, dia sih kayak datar-datar gitu ya, makanya. Apaan? Ya kan bilang, oh gitu aku nggak tahu tuh. Emang ada yang mana sih gitu. Jadi dia cemburu apa enggak? Ya cemburu lah pasti. Alhamdulillah. Masih sayang, cemburu itu bentuk sayang sih. Feel. Penting gue khawatirkan, cuman kan gitu. Terus kartu as gue adalah lo mau dapur lo ngebul apa enggak nih? Ini cemburu dibayar nih gitu. Gue cemburu dan memilih untuk kadang lebih milih untuk tidak tahu atau cari pengalian isu. Gue tuh orangnya gampang ke distract gitu loh. Tapi kalau gue fokus nggak oke. Ritual itu nggak cuma cemburu sama lawan main, sama gue lagi masak, gue lagi dua anak gue plus dia minta request yang sama, terus gue mendahulukan anak-anak gue, which is anak-anak dia aja kayak ya bapak udah biasa, bapak kalah gitu. Ya gue pokoknya dia pencemburu aja. Sama Allah. Gini, sama aja kayak jangan jatuh cinta kalau takut sakit gitu. Jangan berenang kalau takut tenggelam. Jangan nikah kalau takut cerai, karena cerai itu adalah sebagian dari salah satu risikonya. Biar nggak cerai gimana? Biar nggak tenggelam gimana? Belajar berenang, biar tenggelam, naik perahu, bawa pelampung itu. Nah, biar nggak cerai itu pas sebelum nikah ya udah cari tahu nih pelampungnya apa, berenangnya caranya gimana. Kalau gue sih begitu. Jadi masalah artis nikah terus biasanya cerai, sebenarnya nggak cuma artis, banyak juga yang bukan artis cerai cuman gara-gara bukan artis aja makanya gagal kesorot, selesai. Jadi takut enggak? Bismillah. Iya bismillah, bismillah. Ya
resiko tuh udah pasti ada. Iya. Selesai. Jangan takabur. Cuman bukan pasti, yang pasti cuma mati. Dah, mau silakan ibu. Astagfirullahaladzim. Kalau misalnya aku sih, ya aku sadar banget sih karena dunia keartisan itu biasanya sepaket dengan ujian ya, ujian popularitas, ujian banyak harta yang biasanya orang jadi terlena. Ada bisikan setan yang pengennya tadinya udah komit, tadi udah jujur, jadi pengen lebih egois lah, lebih mentingin diri sendiri, lebih pengen cinta yang sesaat mungkin, cinlok, terus dan banyak godaan-godaan lain. Ya sebenarnya caranya adalah ya aku sama Ridwan dari awal juga udah tahu sih gitu bahwa memang rentan sekali di dunia perartisan dan perselebritisan gitu ya. Ini sangat mungkin terjadi, kita belajar dari Ibroh pengalaman yang udah banyak terjadi. Ya salah satunya adalah yang kita lakukan komunikasi sih sama komitmen sejauh apa, dan kalau memang kita udah komit mudah-mudahan sih bisa. Takut nggak? Yuk bisa yuk, jangan takut. Takut berarti dia. Emang gue bisa nakutin itu apa? Apa sih menakutkan dia? Lumayan. Insecure dia. Udah. Apa sih? Soalnya masih syuting kan gua, mungkin dari itu kali. Dia di rumah aja, makanya udahlah pede-pede aja sayanya. Dianya, wah Gani ketemu yang cakep lagi. Aman ya? Insya Allah aman. Jadi pastiin kalian follow, subscribe, dan like juga komen. Oke.